menjelaskan pengertian dari artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media daring maupun cetak, melalui koran, majalah, atau buletin, dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya ingin menyampaikan materi tentang ciri-ciri artikel. Tulislah artikel dibuat dengan singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap serta tuntas. Sumbernya berasal dari fakta atau gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bersifat aktual sesuai dengan data-data yang dipahami oleh penulis. Menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Terima kasih. Dan saya akan menjelaskan jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel dibagi atas 8 bagian. Saya akan menjelaskan 4 bagian dan 4 bagiannya dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, artikel deskripsi. Menjelaskan mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau suatu persoalan yang dapat diamati secara langsung. 2. Artikel narasi adalah yang biasanya ditulis untuk menyampaikan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. 3. Artikel eksposisi, yaitu menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau topik disertai bukti pendukung. 4. Artikel persuasi, yaitu karangan yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. 4. Saya akan menjelaskan jenis-jenis artikel yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yang sudah dijelaskan 4 bagian. Saya akan menjelaskan artikel argumentasi, artikel media populer, artikel opini, dan artikel ulasan. Artikel argumentasi adalah artikel yang berisi gagasan atau teori mengenai sebab akibat suatu peristiwa. Artikel ilmiah populer adalah yang biasanya ditulis dengan bahasa media atau jurnalistik, karena akan dibuat di media massa, majalah, tabloid, serta media digital lainnya. Artikel opini adalah jenis artikel yang bersifat subjektif, karena tiap individu memiliki pandangannya masing-masing terhadap suatu topik, persoalan, atau peristiwa yang sedang dibahas. Artikel ulasan, artikel ini biasanya bersifat subjektif dari kacamata si penulis, karena merupakan ringkasan penilaian atau evaluasi yang sudah dibaca, ditonton, atau didengar si penulis. Terima kasih, itu yang sudah saya bahas. Assalamualaikum. Sistematika artikel. Yang pertama, judul. Judul adalah salah satu langkah dalam pembuatan artikel, dan penulisan judul maksimal dalam bahasa Indonesia menggunakan 15 kata, dan sedangkan dalam bahasa Inggris maksimal menggunakan 10 kata. Yang kedua, nama penulis. Dalam penggunaan nama penulis tidak boleh menggunakan gelar akademik dan gelar kebangsawan. Yang ketiga, abstrak. Abstrak berisi pernyataan, ringkasan, dan ringkasan padat tentang ide-ide paling penting. Yang keempat, kata kunci. Kata kunci merupakan kata penting untuk memudahkan kita dalam menjabarkan tulisan. Yang kelima, pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi tentang uraian, latar belakang, tujuan, manfaat, dan metode penelitian. Yang keenam, tinjau pustaka. Dalam tinjau pustaka hanya berisi teori relevan. Yang ketujuh, hasil penelitian. Hasil penelitian berisi hasil uraian tentang hasil penelitian yang telah kita amati. Maksimal disusun 20% dari keseluruhan tulisan. Yang kedelapan, pembahasan. Pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan implikasi yang dihasilkan dari penelitian. Yang kesembilan, penutup atau kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan ringkasan atau uraian yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.